ternyata mukjizat niku disesuaikan dengan di mana Nabi diutus dan seberapa lama Nabi itu diutus. Tongkat belah laut dobong ora mempan niku karena Nabi sebelum Rasul diutus hanya untuk umat tertentu, umat di zamannya, maka lebih bersifat temporal, bersifat sewaktu-waktu tok. Kemudian bersifat lokal dan material. Itu ciri-ciri mukjizat nabi-nabi terdahulu. Temporal, lokal, material. Tongkat itu material gitu. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya diutus pada zamannya, tapi sampai hari kiamat, sampai hari ini. Maka mau tidak mau, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad harus bersifat universal. Tidak hanya orang mukmin saja yang tersentuh dengan mukjizat Rasul, tapi juga non-muslim. Yang kedua harus kekal. Kekal mulai zaman Nabi sampai sekarang itu masih ada mukjizatnya. Dan ketiga, rasional. Ini yang penting, rasional. Apalagi zaman sekarang, zaman sains, ya, zaman teknologi, zaman digital. Kalau Rasulullah tidak bisa menviralkan mukjizat-mukjizatnya sesuai dengan tantangan zaman, maka Islam sulit untuk diterima di zaman sekarang. Maka Al-Quran menjawab tantangan itu. Al-Quran menjawab tantangan itu, bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat yang bersifat universal, yang bersifat kekal dan material dan rasional. Bagaimana kita membuktikannya? Nah, ini yang penting, ya. Al-Quran memiliki 3 mukjizat. Sebenarnya banyak, tapi yang menonjol itu ada 3. Dan semuanya itu universal. Orang kafir bisa menerimanya. Kekal sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu akan tetap ada. Rasional karena memang sesuai dengan teori-teori akal, teori rasio. Sebab Nabi sendiri jauh sebelum hari ini, 14 abad silam, itu sudah mengatakan bahwa al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah, artinya sesuai dengan teori-teori disiplin ilmu apapun. Kedokteran bisa, sastra bisa, apalagi ya ilmu geologi bisa, antropologi bisa, semua disiplin ilmu itu ada di dalam Al-Quran.
Ini luar biasa sekali. Wa amaliyun artinya Islam tidak hanya untuk didiskusikan, tidak hanya disimposiumkan, tidak hanya menjadi bahan pidato, khutbah, tetapi harus dipraktekkan. Amaliyun, ilmiyun, wa amaliyun, itu Islam. Satu-satunya agama yang ilmiyun wa amaliyun ya Islam. Nah, kita mulai dari mukjizat Al-Quran yang pertama, yaitu terletak pada ketelitian redaksinya dan keindahan sastranya yang mudah saja dicontohkan ya, yang tentunya bersifat universal, kekal dan rasional ini. Di dalam Al-Quran kata yaumun artinya apa? Hari. Ya, kita hitung mulai dari surat pertama Malik Yaumiddin yaum ya, sampai An-Nas. Kalau dihitung semuanya itu ada 365 jumlahnya. Kata yaum ya, mulai dari Malik Yaumiddin, Yul Yasin ada al-yawma nakhtimu ala afwahihim dan lain sebagainya. Kalau dijumlah itu ada 365 persis jumlah hari di dalam setahun menurut metode Hijriah. Itu hebat sekali. Dan itu tidak terbantahkan. Dr. Rosyad Khalifah itu membuktikan, pernah berdiskusi dengan non-muslim tapi ahli Quran. Ada seorang non-muslim ahli tafsir, apal Quran, Jalalain hatam, apal, tidak ada apal itu. Jalalain kan kandel itu. Ya. Biasanya santri pertama belajar tafsir Jalalain, kalau tafsir Munir, Jalalain apal itu. Kafir membuktikan ternyata benar. Kemudian kata syahrun artinya apa? Bulan. Di dalam Al-Quran hanya ada 12. Sampeyan boleh tulis ya, balik boleh tulis balik sing kene Al-Quran datum sahur ya. Oh, senang ngarep laporan. Benar ternyata. Itu hanya 12. Dari sekian pembahasan dalam Al-Quran, sekian ayat hanya 12. Ini kan luar biasa. Diturunkan kepada seorang nabi yang mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la nahsib wa la naqra. Ya. Saya kata Nabi itu kami ya nahnu ummatun umiyatun, umat sing ora tahu maca, umat sih tidak pernah membaca teks itu tidak pernah Nabi membaca Fatihah Al-Quran sih setiap hari ya kan? Umat yang tidak pernah membaca teks, tidak pernah membaca tulisan dan tidak pernah menulis. Ya, Quran yang menulis ada sendiri. Itu ternyata mujizatnya berupa teks Al-Quran yang dengan detail kata per katanya itu ditulis dengan teliti, redaksinya itu luar biasa sekali. Ya. Kemudian kata ayam, yaumain. Kalau yaumun itu satu hari, ya kan? Kalau yaumain dan yaumani itu maknanya 2 hari. Ternyata di
dalam Al-Quran itu hanya ada 30. Ya, kata syahrul ada 12, yaumen ada 30, dan yaum ada 365. Kalau bukan dari Allah sang pemberi wahyu, ini mustahil. Nabi dewe lanahsu, orang tahu berhitung, orang pada berhitung, tidak pernah menghitung. Orang Arab dulu zaman Nabi, angka tertinggi itu angka 7. Karena mengartikan banyak langit, itu langit 7. Jadi angka tertinggi itu 7. Kan kebangetan loh gitu. Zaman saya kan triliunan bisa menghitung, tapi zaman Nabi ya cuma angka 7 selesai. Tawaf bangunnya sing akeh, tapi karena bisa ngitung ping 7 tawaf ping 7. Saiki bangunnya sing akeh asline, tapi karena zaman Nabi cuma bisa menghitung paling banyak 7, saiki mung ping 7 tok. Nah, ini pertama ini. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Nggih, niku hurufe wonten 19. Hurufe pinten? 19. Niku tentu gampang. Nggih. Kantungnya gampang. Lah, ternyata nih setiap surat di dalam Al-Quran hurufnya itu adalah hasil perkalian angka 19. Contoh ya, itu loh pembuka ayat. Saya contohkan Yasin. Yasin, ya gampang nih nggih, jenengan goleti huruf iyane wonten pinten. Ternyata ada 285 ya. Sine pada 285. 285 ditambah 285 pinten? Pinten? 570. Nah niku 570 pas oke? Nggih. Lah niku pasti hasil perkalian dari 19. Atau 570 dibagi 19 mesti habis. Ya. 19 kali 15 ada 570. Ya, sampai boleh mau balik. Ya silakan apa loh ya rata-rata wong. Iya, ternyata iya ada 285. Sin ada 285. Ini luar biasa sekali. Ya. Tercengang wong kafir, benar-benar universal. Tak terbantahkan dan kekal sampai sekarang masih utuh. Ya. Itu mukjizat Al-Qur'an. Ini baru pada matematik hitungan. Kemudian Toha. Tohnya ada 342, hanya ada 342, dan ternyata adalah hasil perkalian dari 19 kali 18. Hebat sekali. Dan masih banyak lagi.
Ini dari segi jumlah hurufnya. Kemudian yang lebih mengagumkan, yang membuat kita lebih takjub, ya, sampai banyak ilmuwan-ilmuwan dunia yang masuk Islam adalah keseimbangan antara kata dengan lawan katanya. Ya, contoh al-hayyu, lawannya apa? Al-mautu. Ya. Al-hayyu hidup, al-mautu mati. Al-hayyu ada 145, al-mautu ada 145 di dalam Al-Quran. Hebat sekali. Coba ada yang bisa ngarang buku, ya, buku baru sudah kita tahu bahasa Arab sih ya. Sing dua kata yang berlawanan di dalam satu buku, tapi jumlah katanya sama, itu tidak ada. Kalau bukan Allah yang Maha Kuasa, tidak ada. Ini mukjizat yang rasional, yang kekal, yang universal. Kemudian ada lagi al-harru, maknanya panas. Ya. Lawannya al-bardu, dingin. Jumlahnya sama. Al-harru ada 4, ya. Al-bardu ada 4. Ya. Dan lagi banyak sekali, luar biasa sekali. Ya, ini zaman saya kan penak. Ini komputer itu bisa di program dewek untuk melihat keseluruhan huruf-huruf di dalam Al-Quran, itu bisa zaman saya ini. Ya, ini anaknya tuh bisa program itu. Santri tapi bisa program. Jadi program. Dan komputer bisa, padahal santri nih, itu memang kediaman itu. Bocah apa ya? Ya Allah, ya alhamdulillah ya. Jadi serba bisanan. Kemudian al-jahru al-alaniyah. Ya. Kalau tadi yang berlawanan, ya, yang berlawanan ada semua kata di dalam Al-Qur'an, ya. Yang berlawanan maknanya itu pasti jumlahnya sama. Saya contohkan tadi cuma 2 dan 3, tiganya adalah al-kufru dan al-iman. Al-kufru artinya kekafiran, al-iman artinya yakin beriman. Itu masing-masing ada 17. Ya. Dan uniknya yang menemukan siapa? Yang menemukan justru adalah Abdul Razak Naufal, Yahudi tulen. Ya, anak tulene. Sing akhirnya lebu Islam karena kagum dengan Al-Quran. Ya, saya kira diulang besar itu. Ya. Nah, tadi yang antonim, yang berlawanan, yang berlawanan makna ya. Kemudian yang persamaan makna, sinonim. Ya. Contohnya adalah al-jahru, maknanya jelas. Ya. Persamaannya al-ananiyah. Al-alaniyah itu masing-masing 16. Ya, sampean boleh bedakan nah. Padahal percaya, kita sungkan deh. Nyampe sungkan. Baru percaya tak Mas ya? Iya. Baru percaya tak beres. Kemudian Al-Qur'an dan Al-Wahyu. Kan sama nggih? Al-Qur'an ya wahyu, wahyu ya Al-Qur'an. Itu masing-masing ada 17. Ya, itu luar biasa ya. Kemudian yang bersifat kausalitas, sebab akibat. Contoh al-kafirun, wong-wong kafir. Akibat dari kafir masuk neraka. An-nar. An-nar ada 154, al-kafirun ada 154. Kok telitine banget. Ya.
Jadi wong Yahudi pancen wong teliti. Ya, dan segi pesawat siapa? Ya, iya. Iya, tapi kita Indonesia ya. Ya karena belajar, itu mencetak. Ya betul belajar. Kemudian al-fahisyah, orang yang berbuat keji. Apa yang ditimbulkan dari perbuatan keji? Tentunya adalah kemarahan al-ghadab. Ya kan? Masing-masing ada 26. Al-fahish 26, al-ghadab ada 26. Ada lagi al-bukhlu, bakhil. Apa yang diakibatkan orang yang bakhil? Suatu saat pasti penyesalan atau kerugian. Al-khusran. Bakhil bakal rugi. Ya. Akeh wong sugi ya, mambra-mambra tibaning anak larang. Karena apa? Bakhil. Wong sugih panyekolahna 10 anak nang luar negeri kabeh ya bisa. Mambra-mambra, tapi dumadakan bedut-bedut. Ya, kena rin lagi SD niku ditambah sugih makanan-makanan temen. Durung ana wong truk kelima. Durung ana wong dodol niku motor tukar tambah motor bekas. Ki wis anak, showroom wis anak. Sugih sakurete temen. Ya. Barang saiki ya jebule anake apa? Gawe dagangan ditawaraken maring estrine kula. Beneran rencang kula dolan cilik. Nah, jadi kon uripe ra gak susah. Yo dot susah ta susah. Wong kan ente wis kaji ping 7. Bukan wis kaji ping 7. Jebule apa? Susah. Kerugian, ya. Jadi yang pengen anaknya mengikuti jejak kesuksesan wong tua, gelem ora gelem aja bakhil. Bahkan orang yang biasa saja, tidak kaya tapi murah hati, dermawan, kelak anak-anaknya pada sukses. Amin ya Rabbal. Aja bakhil. Aja pomar. Ya. Yen pantakon wong kowe bakhil apa ora, wong sing melu atau pernah dadi karyawane atau tanggane sing tau utang. Ya. Terus terang yang ora eram yen ana wong nyumbang masjid 50 juta ya ora eram. Ana wong nyumbang madrasah 100 juta aku ora eram. Ora eram. Tapi ana wong susah njaluk nang wong sugih. Ya, njaluk 1.000 den, oleh diketok jenting. Ya mener orang perak ya. Mainnya orang perak. Kadang-kadang wong niku keliru lho, keliru niku. Ya alhamdulillah kula ya ora sugih ta ya ora, tapi ora kurang. Nggih, ora sugih. Kula mboten sugih niku, tapi ora kurang. Nggih, ana wong susah nemen. Tangane kula niku. Mangan kangelan. Dongen main nyong ngejake akeh. Nggih, main nyong ngejake akeh ora tinggal karo papa gendeng tok. Ya, main nyong kena oleh tapi sing luwih susah donge sing akeh. Tapi kadang-kadang yang mau main wong susah iki ben 2.000 perak wis. Sampai tahu main wong wis 2 juta. 1.000 bae sakake orang mungkin. Wong bakhil mesti rugi. Wong bakhil mesti rugi nang dunia nang rugi. Apa meneh nang akhirat. Nggih, akeh wong tuane sugih tibaring anake
Susah. Padahal zaman Saudi kaya-kaya mau keturunan isi. Ya, tapi Jibril itu dianggap anak is susah. Ya, dunia gak gampang apa. Nah, ini adalah mukjizat Al-Qur'an dari segi ketelitian dan keindahan sastranya. Ya, otomatis kata yang adalah sastra. Yang kedua adalah pemberitaan ghaibnya. Apa yang pernah disinyalir di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Ya, saya contohkan satu. Surat Yunus 92. Allah berfirman, "Fal yauma ya nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan." Yunus 92. Artinya apa? Fal yauma, hari ini ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, fal yauma mudhari dibaca yauma dzaraf. Maknanya dina. Nunajjika, aku selamatkan kamu. Apanya yang diselamatkan? Bibadanika, badane tok, awake selamat utuh. Utuh. Litakuna, supaya jadi liman kana wong hol faka sawise sampean kabeh ayatan tanda-tanda kekuasaan Allah. Fir'aun uripe taun pira? Saha nggih. Ya. Ketika Fir'aun tenggelam, Allah berfirman. Ya, dikutip dalam surat Yunus mengatakan, "Hei Fir'aun, kon dinake mati, tapi jasate kowen ya pantak selametaken tak gawe utuh sampai dina kiamat supaya jadi tanda kekuasaanku." Dan ternyata benar. Ada seorang ahli purbakala namanya Loret. Itu tanpa sengaja menemukan mumi setelah dicari data-data sejarahnya ternyata tidak salah. Dari detail-detail raut wajah, detail-detail kaki, bentuk rambut dan sebagainya, disimpulkan bahwa ini Fir'aun. Ini jelas tidak salah di Fir'aun. Hebat ya purbakala. Orang tahu ketemu Fir'aun tapi ngerti data-data sejarahnya, itu luar biasa. Ini Fir'aun. Ternyata setelah dikonsultasikan dengan penguasa Mesir, ya betul tahun 1816, ya memang di Al-Quran ada keterangan fal yauma nunajjika bibadanika liman khalfaka ya ayatan litakuna liman khalfaka ayatan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan masih banyak lagi. Ada ribuan pemberitaan gaib di dalam Al-Quran itu terjadi di zaman sekarang. Nah, itu banyak. Ini saya contohkan satu saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah isyarat ilmiah. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar ya tentang isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, ya, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Ya, bahwa matahari itu memiliki cahaya sendiri. Di jagat raya ini satu-satunya memiliki cahaya adalah matahari. Wal qamara nura, sedangkan bulan itu adalah memantulkan cahaya matahari.
Itu isyarat ilmiah dan tidak terbantahkan. Yang kedua, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju metu min butuniha, dari perut lebah, ya, lebah, syarabun, satu minuman, mukhtalifun alwanu, yang warnanya itu bermacam-macam, ya. Madu itu warnanya bermacam-macam, tidak cuma kuning, tergantung kualitas, tergantung lebah, hutan apa lebah, itu macam-macam. Ya. Fihi, di dalam syarab itu syifa'un linnas, obat untuk manusia. Ya. Dan sekarang terbukti, sudah dahulu terbukti bahwa madu memang menyehatkan. Cuma sayangnya sing palsu karo sing murni akeh sing palsu. Wong gula tetes menine mari dino menkret